Aja sih jenis-jenis lingkungan. Oke, yang pertama itu adalah jenis lingkungan yang bersifat fully observable atau bisa dikatakan lingkungan yang mudah diakses, accessible, versus partially observable atau lingkungan yang sulit diakses. Nah, yang dimaksud dengan lingkungan yang fully observable atau mudah diobservasi, sangat mudah diobservasi adalah ketika informasi yang diterima oleh agen pada suatu titik cukup untuk membuat keputusan optimal. Artinya semua informasi yang diterima oleh agen ini akan bisa membuat agen itu memberikan keputusan yang optimal. Nah, fully observable itu terjadi jika sensor agen itu mendeteksi semua aspek lingkungan yang relevan dengan pilihan tindakannya. Kebalikannya itu disebut dengan partially observable. Nah, contohnya yang dimaksud yang termasuk dengan partially observable itu adalah sensor suara, sensor kebisingan. Jadi kalau dari sensor kebisingan itu tidak akurat atau hilang, di mana ketidakmampuan untuk mengukur semua yang digunakan. Ya, jadi kalau sensor itu misalkan dia ada noise gitu ya, sehingga dalam suara-suara itu ada noise, itu akan menyebabkan sensornya menjadi tidak akurat. Kemudian jenis lingkungan yang kedua adalah deterministik versus non-deterministik. Lingkungan disebut deterministik jika keadaan lingkungan semata-mata ditentukan oleh keadaan kondisi lingkungan saat ini. Jadi deterministik itu adalah yang dinyatakan pada saat ini. Dikatakan di sini bahwa lingkungan yang tidak dapat diakses atau yang ini tadi inaccessible atau partially observable itu tampaknya non-deterministik, artinya non-deterministik dari kebalikannya. Ya, dia tidak ditentukan untuk kondisi saat ini. Karena agen tidak memiliki cara merasakan bagian lingkungan tindakan yang sebelumnya. Tuh. Sehingga kita perlu mempertimbangkan sudut pandang agen ketika menentukan apakah sebuah lingkungan bersifat deterministik atau tidak. Ya, karena agen itu memiliki kemampuan persepsi yang terbatas. Yang berikutnya adalah episodik versus non-episodik. Ini bersifat sekuensial. Episodik itu terputus-putus ya, sedangkan non-episodik itu berkelanjutan. Jadi dalam lingkungan episodik, pengalaman agen dibagi menjadi episode yang terdiri dari urutan persepsi dan tindakan. Karena episode tidak bergantung satu sama lain, agen tidak perlu mengetahui efek dari tindakannya. Artinya di sini agen itu bekerja itu misalkan dalam satu episode tertentu. Dalam sebuah kondisi tertentu,
episode tertentu, kemudian dia akan melakukan episode yang lain secara berurutan. Nah, di mana tindakan yang dilakukan pada episode pertama ini, dia tidak perlu mengetahui hasilnya, apakah ini berhasil atau tidak, tapi dia kemudian langsung melanjutkan ke episode yang berikutnya. Nah, artinya meskipun dia saling berurutan seperti ini, dilakukan episodenya saling berurutan, tapi tidak ada hubungan sebab akibat. Gitu ya. Jadi hasil yang dikerjakan di episode sebelumnya itu tidak mempengaruhi episode yang sekarang. Oke, yang berikutnya adalah lingkungan statik versus dynamic. Lingkungan statik sudah pasti lingkungannya itu tetap, sedangkan dynamic itu adalah jika lingkungan itu berubah saat agen sedang dalam proses. Ya. Lingkungan statis, jadi dia masih melakukan proses untuk menanggapi sebuah persepsi, action ya artinya. Dia menerima persepsi, tapi kemudian terjadi di lingkungan yang berbeda. Ini lingkungan A, misalkan dia melakukan action di lingkungan E, kemudian dia harus berubah ke lingkungan B. Itu adalah dynamic. Dalam satu tindakan, urutan tindakan yang masih dalam satu urutan tindakan yang sama. Lingkungan statis jika tidak berubah, saat agen memutuskan tindakan, agen tidak tetap berhubungan dengan waktu. Lingkungan bersifat semi-dynamic jika tidak berubah terhadap waktu, tetapi di sini dikatakan ada istilah semi-dynamic, dia tidak berubah dengan waktu, artinya lingkungannya statis, di lingkungan yang sama, lingkungannya, maka dia tetap di A. Hanya ternyata skor kinerja agennya berubah. Nah, itu dikatakan sebagai lingkungan yang semi-dynamic. Jadi kalau yang statis tadi itu adalah tidak berubah selama agen itu melakukan satu tindakan. Itu kalau statis. Kalau dynamic tadi, dia berubah saat dia melakukan tindakan, lingkungannya berubah. Kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah discrete versus continuous. Jadi jika jumlah persepsi dan tindakan lingkungannya itu terbatas, maka dikatakan discrete. Contohnya misalkan adalah papan catur, itu kan lingkungannya terbatas. Terbatas dan jumlahnya sudah tetap. Ya. Tidak mungkin berubah. Itu yang disebut dengan lingkungan yang discrete. Jumlah persepsinya, tindakannya juga terbatas di lingkungan ini. Oke. Ini contoh-contoh lingkungan dengan jenis-jenisnya. Contohnya lingkungan untuk agen yang bermain catur dengan adanya waktu ya. Jadi dengan istilahnya itu dengan kan ada kalau catur itu ada timernya ya, dengan timer. Di sini dikatakan dia accessible. Ya, accessible tadi apa? Accessible itu ya bisa diakses dengan mudah. Ya, karena kan lingkungannya jelas ya.
dan accessible. Deterministik ya, biasanya kalau accessible dia adalah deterministik. Episodik tidak, ya, dia tidak dibagi terhadap episode-episode, jadi hanya satu kondisi saja. Kemudian statika dikatakan di sini semi statik, semi dynamic atau semi statik ya. Jadi kan statik versus dynamic. Dikatakan bisa jadi dia kalau yang semi tadi adalah lingkungannya dia tetap, tapi performanya bisa berubah. Ya. Ini adalah semi. Kemudian, kenapa? Karena di sini ada clock. Ya. Clock itu kan membatasi waktu. Kemudian, apakah dia diskrit? Ya, tadi kan papan catur dia pasti diskrit. Kemudian, chess dengan clock bedanya di sini hanya ini. Kalau tanpa timer, dia dikatakan statik. Kenapa? Tidak ada performa yang berubah karena tidak ada waktu. Tidak ada batasan waktu. Nah, di sini ada juga contohnya misalkan pengemudi taksi, ya, otomatis tadi. Nah, di sini ternyata dia tidak accessible karena lingkungannya tidak diketahui kondisinya, tidak mudah diakses. Dia juga non-deterministik. Kemudian tidak episodik, tidak statik, berarti dynamic kan? Bisa jadi berubah-ubah tergantung kondisinya. Kemudian dia juga tidak diskrit. Kenapa? Nah, lingkungannya sangat luas sekali. Jadi dia bersifat kontinu. Dan seterusnya ya, nanti dibaca sendiri. Oke. Nah, fungsi dan program dari agen itu sepenuhnya ditentukan oleh fungsi-fungsi pemetaan urutan persepsi tindakan. Satu fungsi agen itu adalah rasional. Jadi fungsi agen itu salah satunya adalah bersifat rasional. Tujuannya itu adalah menemukan cara untuk mengimplementasikan fungsi agen rasional secara ringkas. Ini contoh program untuk agen penyedot debu. Kita lihat penulisan fungsinya. Dia menghasilkan inputnya itu adalah location status. Tadi, kalau digambarkan ini tadi, dia ada di A atau di B misalkan. Dan statusnya, kalau ada di A dia kotor atau bersih. Misalkan. Ya. Jadi inputnya adalah lokasi dan status. Kemudian dia nanti akan menghasilkan sebuah action. Nah, fungsi ini isinya apa? If status kotor, maka dia akan melakukan action sedot. If location A, maka dia akan bergerak ke kanan. If location B, dia akan bergerak ke kiri. Nah, ini contoh program